selamat malam. Oh, bukan selamat malam, pokoknya selamat bertemu kembali dengan Alpetra Mitri di sini. Buat teman-teman semua, sahabat-sahabat Alpetra, hanya hari ini berkati Tuhan selalu merasakan kasih Tuhan luar biasa dan tetap semangat mencintai Tuhan, tetap menjaga kesehatan dan tetap menyayangi keluarga, itu yang utama. Saat ini saya, Kang Ode, sebagai host katanya, belajar jadi host. Saat ini hadir bersama kita Bang Heri. Halo, apa kabar Bang Heri? Halo, silakan kasih salam buat sahabat Alpetra semua. Halo, Silakan Bang. salam sahabat Alpetra, kita ketemu lagi di channel ini. Haleluya, salam. Kalau orang kata nggak ada kasih, yang utama nggak ada kasih. Oh, Bang. Iya, perang kayak Iran Israel. Iya, kayak Iran Israel itu karena nggak ada kasih banget. India, Pakistan, Iya Bang. Terus mau apa kamu dek? Apa? Ya, gimana? Ukraina. Pokoknya banyak, tapi karena kasih semua tutupi. Oh, iya Bang. Terus oke, kita lanjut Bang. Sebelum nggak bahas kasih kayaknya di ujung. Kita langsung ke ujung. Ini ada titipan dari host nih katanya. Ini juga ada Kang Ode mau nanya sesuatu Bang sama Abang nih. Oke sahabat Altra ya, kita mulai aja pembicaraan kita pada saat ini ya bersama Ya, Bang Heri. Kita cecer terus Bang Heri dengan pertanyaan-pertanyaan yang titik hati, menggugah apa yang namanya menggugah pikiran kita. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, nah, dan nanti sahabat-sahabat Alpetra, iya Bang, sahabat-sahabat Alpetra yang merasa pengen nanya apa, langsung aja di kolom komentarnya, di chatting dan kalau Tuhan mengizinkan pasti dijawab sama Bang Heri. Apa itu pun, apa itu, yang penting jangan debat ya Bang ya. Iya. Jangan debat. Bukan kita nggak mau debat ya. Jangan debat Iya. dan jangan dikelitikin. Jangan dikelitikin, betul. Karena channel ini bukan debat soalnya ya Bang ya. Bukan channel debat ya Bang. Bukan kita nggak mau debat ya, intinya itulah. Kita hanya menyampaikan kasih saja. Jadi ke sahabat-sahabat semua ya yang perlu pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau channel bermanfaat atau berguna atau berarti jangan lupa di share, itu yang utama misi kita. Kita mau hampir sekian juta subscriber katanya, kata admin. Pokoknya bener ya, syukur, kalau nggak bener ya bantu dong. Banyak bantu. Oke Bang, kembali ke tema Bang. Ini salah satu mau tanya, ini kan akhir-akhir ini nih ada namanya satu teknologi yang bisa menciptakan gambar atau foto, dia bisa berbicara, terus si namanya lip sync-nya itu, pergerakan bibirnya itu mirip sekali Bang dengan apa yang orang itu katakan, padahal sebelumnya itu foto ya Bang, terus nanti dirubah menjadi animasi berbicara, teknologi AI ya Bang ya. Nah, ini makanya nih, teknologi AI itu sebetulnya kalau menurut firman Tuhan itu, ini maksudnya gini, kita sebagai orang Kristen percaya Tuhan Yesus, dengan adanya teknologi ini kita harus senang nih Bang. Ayo sih Bang. Ya seharusnya senang ya, karena kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu untuk memberikan peningkatan secara efisiensi, untuk mengefisiensi berupa tugas-tugas kehidupan atau aktivitas sehari-hari ya, dan juga meningkatkan akurasi. Harusnya senang ya seperti itu, tapi tidak berpaku kepada AI itu ya. Tidak jadikan sebagai keharusan, karena manusia juga perlu bekerja, perlu
berpikir, perlu mengolah pemikirannya, ada cara melatih otak ya. Iya. Otak manusia juga harus bekerja lah, jangan terbatas atau mengandalkan dengan AI ya, seperti itu. Oh iya. Jadi ya berarti ada yang teknologi AI yang menawarkan tanya apa saja sini katanya akan dijawab langsung gitu. Berarti itu kita harus tidak percaya 100% ya Bang Ipa? Iya, itu kan hasil dari pendapat banyak orang yang dikumpulkan, digeneralisasi ya. Bank data yang juta file atau dokumen-dokumen terkumpul lalu digenerasikan, lalu diambil sesuai dengan permintaan, nah, gitu ya. Dia minta terhadap keinginannya ya, baik itu berupa tugas, baik itu berupa pekerjaan ya, seperti itu. Tapi dari sisi positif memberikan nilai tambah untuk efisien waktu ya, mengotomatisasi secara berulang-ulang juga tugas ya, akan diwajibkan oleh pemerintah ya, akan ada kurikulum AI ya. Wah. Kita menganjurkan supaya kurikulum AI dikhususkan ya, tinggal dibina, dibimbing, diedukasi bagaimana penggunaannya dengan baik, tidak terpaku kepada keseluruhannya hasil dari bank data. Atas informasi atau memberikan pengetahuan bahan ya positif ya, Kang Ode ya. Misalnya terkait dengan definisi atau arti makna ya terhadap disiplin ilmu, untuk biologi, untuk kimia, fisika ya. Anak saya juga dianjurkan oleh sekolahnya atau gurunya ya, untuk mengambil dari kecerdasan buatan itu ya, AI. AI. Asalkan dia bisa mempresentasikannya dengan baik ya. Lalu ada diskusi, ada feedback, respon dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk generasi sekarang bagi gereja atau Kristen juga baik AI itu ya. Sekali lagi tidak berlaku ke sana ya, karena terkait dengan tema kita juga tentang apa, buah Roh Kudus ya, yaitu tentang penguasaan diri ya. AI kan di dalamnya ada digitalisasi, di dalamnya ada juga berbagai macam komputerisasi ya. Tentu kita bisa menahan diri supaya tidak hanyut ya ke hal yang negatif ya. Karena terkait dengan pornografi juga ada AI, terkait dengan judol juga ada di menemukan atau melakukan cyber atau ngehack ya, seperti itu. Ya, ada di sana ya cara atau tips-tips mengambil data atau mengambil hal yang dianggap penting ya, dengan maksud mencuri atau keuntungan pribadi. Iman Kristen ada buah kudus nih Kang Ode ya. Salah satunya dia bisa melakukan kebaikan lewat AI. Dia melakukan tentang penguasaan diri lewat mengoperasionalkan AI ya. Juga tetap menahan diri ya, ya, dia bisa menimbang, karena buah Roh Kudus itu kan bagi dari orang yang sudah lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Yesus, tentu ada pemikiran yang baik ya, tanggung jawab, bermoral, karena ada orang melakukan AI tapi motifnya atau kedepannya tujuannya keliru ya, keuntungan pribadi, untuk melakukan bully pada sesamanya ya, atau macam-macam yang kita temukan di dunia sosial, media sosial. Oke Bang, gini Bang, sebelum kita lebih dalam lagi Bang,
kemungkinan gini, ini saya mau sedikit ini aja. Kalau mungkin nih sahabat Petra nggak semua ngerti apa itu AI ya Bang ya. Apa sih yang tak barusan diomong itu AI. Tapi komputer ngerti lah ya, komputer, Ya, mesin Pak. komputer tahu lah ya, apa yang di dalam komputer. Karena semua pasti melihat komputer ya. Masuk orang di pelosok ya. Oh, gini. Enggak juga ya, enggak juga ya. Enggak juga. Jadi tolong jelaskan lagi gini Bang. Ini kan nggak semua sahabat Petra. Ini kan teknologi baru ya. AI itu tulisannya kan A dan I ya Bang ya. Iya. A dan I. Memang kan banyak muncul tuh sekarang tuh. Coba Bang, tolong biar mungkin sahabat Petra nggak tahu AI itu sendiri apa sih Bang? Coba Bang, definisi AI itu sendiri sebetulnya biar sebelum melangkah jauh nih Bang. Mungkin ada sahabat kita yang memang belum tahu apa sih AI. Ya. Siapa Bang? Iya, tadi saya bilang AI itu artificial yang inteligensi ya, atau kecerdasan buatan ya. Kecerdasan Jadi buatan. AI itu mesin. Mesin, ya. Kayak ATM apa yang diinginkan, yaitu nominal 100.000 keluarlah pecahannya 50-50, ATM dan lainnya. Ya kalau AI dengan arti kecerdasan buatan ini ya, artificial inteligensi yang berarti mesin yang mampu memberikan informasi ya, mesin yang atau memungkinkan untuk tugas-tugas atau definisi atau fungsi atau juga materi ya. Misalkan kita menginginkan arti dari Roh Kudus, lalu di AI itu keluar setelah kita ketik ya, di HP kita atau di laptop kita mungkin ada meta AI seperti itu. Memang bank data, keluarlah Roh Kudus pribadi ketiga di Trinitas atau Tritunggal. Lalu simbol-simbolnya di Roh Kudus, api, angin, air, minyak, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana makanannya, ya, itu dimunculkan di sana ya. Dimunculkan di sana, KD ya. Nah itu sebabnya memang bagi yang tidak tahu menjadi tahu, ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, perlu nggak untuk dipelajari? Perlu ya. Karena AI sebagai asisten ya, manusia memberitahu segala informasi atau juga merekomendasi sistem itu ya. Itu loh yang tepat kira-kira ya, menjawab. Misalnya kita ingin bertanya AI lewat meta AI itu ya, kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa survei hidup selama 1 bulan. Nah, dia merekomendasi, iritnya sekian ya, atau makannya yang murah aja. Itu merekomendasi ya. Dan juga memberikan pengolahan data ya, seperti itu. Nah, itu sebabnya kadangkala ada juga yang seringkali sesuai ya, lagi dalam pandangan kita iman Kristen. Ya. Nah, itu sebabnya ada penguasaan diri. Kalau memang kita bijak, hikmat ya, tidak berpangku kepada AI atau data-data yang direkomendasikan ke kita. Seperti itu. Ya. Jadi kita harus lebih bijak juga ya Bang. Oh betul, iya. Misalnya ada orang yang mencoba menanyakan ke AI, menurut kamu siapa sih Yesus Kristus? Itu Bang. Oh, Yesus Kristus itu, ini AI ya. Oh, Yesus Kristus itu bukan juru selamat satu-satunya ya, tapi satunya. Oh, dia orang biasa, manusia ya, tapi diteladani. Itu jawaban AI ya. Saya pikir kita perlu ada buah kudus yang kita miliki setelah mengalami perjumpaan lahir baru ya, bertobat,
dan kita tidak mengandalkan komputerisasi yang juga bisa nge-lag ya atau hang, error. Tapi Roh Kudus yang ada di hati kita lah yang memberikan rekomendasi kuat, yang memberikan rasa damai ya. Kan nggak melulu memberikan kedamaian ya, seperti rekomendasi atau anjuran nasihatnya misalnya pada waktu kita nggak punya uang, nggak punya makanan, minuman ya, mungkin menawarkan yang lainnya ya, seperti itu. Atau gimana kalau kita lagi sedang depresi dan lainnya, AI mungkin akan merekomendasi sudah pergi saja ke diskotik ya, karena banyak hiburan. Kan kata AI itu ya. Kata AI. Jadi sebetulnya AI itu kadang-kadang ganceng dari hati nurani ya. Nah, iya, AI kan memberikan rekomendasi ya, memberikan rekomendasi ya. Kebijakan, keputusan supaya kita mengambil apa ini keputusannya. Lalu AI memperkenalkan. Ya kalau AI error ya udah bunuh diri aja. Nah, kan udah ngeri kali ya. Ngeri sekali itu. Tujuannya kan memecahkan masalah. Bener, memecahkan penting masalah. Buah Roh Kudus ya. Cuma mungkin kalau orang yang di luar Yesus ya solusinya gitu. Oh narkoba aja. Nah, karena AI mengajarkan narkoba. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Saya bilang hasil kumpulan data ya atau generalisasi semua jawaban, semua berupa dokumen atau naskah-naskah atau juga lebur ya pendapat-pendapat ya. Ya akhirnya muncul kira-kira pertanyaan yang kira-kira apa sih yang harus kita lakukan saat depresi, stres? Ya mungkin AI akan menjawab tidur ya, atau AI akan menjawab ke tempat persudalan. Ya artinya tempat hiburan ya, di situ kan ada perempuan, di situ ada lagu, di situ ada narkoba, udah lengkap lah. Karena menurut AI mungkin itu juga bagian dari hiburan seperti itu. Gak pernah AI yang menjawab ke gereja gitu kan? Gak ada. Oh gak jadi pernah AI akan menjawab berdoa gitu ya. Paling kalau itu tipis lah ya jawabannya. Itulah kira-kira dari penelitian sampai pada operasionalnya, Kang. Oh iya. Jadi dari pembicaraan yang barusan nih kamu menyimpulkan ini nih, AI itu suatu mesin, suatu teknologi macam bisa dibilang kamus, bisa dibilang dia itu semacam mesin penjawab gitu ya. Mesin. Oh iya kamus, betul. Seperti kamus gitu ya. Terus si AI ini segitu cerdasnya, ya seperti kamus tadi, tapi bentuknya dalam bentuk elektronik gitu ya Bang ya. Bisa dibaca, bisa dilihat, bahkan bisa membuat gambar hidupnya gitu ya Bang ya. Iya, jadi sementara ini bagi kalangan banyak khususnya remaja ya atau pemuda senang AI dijadikan sebagai dewa ya, atau sebagai emas yang memberikan jawaban atau kebutuhan ya bagi itu. Ya terserah dia mikir itu baik atau nggak baik ya, setidaknya merekomendasi ya seperti itu. Nah inilah pentingnya ya, sekalipun ada anjuran dari pemerintah di pendidikan sudah ada kurikulum AI gitu ke depannya ya. Nah di gereja bagaimana ya? Gereja terus mengedukasi, meng-coaching, memberikan penekanan bagaimana perspektif yang benar secara Alkitab ya. Butuh waktu atau segera dengan hikmat tuh menimbang. Saya sih yakin dengan buah Roh Kudus itu menimbangnya ya, buah itu kan hasil ya. Setelah kita mengalami pertemuan pertobatan karena mengundang Yesus masuk dalam hati kita, disitulah buah Roh Kudusnya. Tidak konyol ya, tidak konyol memutuskan, menimbang juga tidak konyol ya, seperti layaknya orang yang di luar Yesus ya,
Iya, 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 orang iya. sekuler gitu maksud saya ya, tapi betul-betul tetap dalam menimbang ya. Iya, iya, betul. Ini abang cerita ini intermezzo aja kan. Katanya kan sekarang apa itu nama ilmu pendidikan itu mau mengarah dibuatkan dengan AI kan tadi kurikulum ya katanya. Kan jadi lucu bang. Misalkan ini pakai teknologi AI kasih pertanyaan buat murid-murid 1+1 itu berapa. Nah, terus murid-murid juga nggak mau kalah lagi teknologi AI. Tolong dijawab 1+1 itu berapa? Apa itu nggak tabrakan nanti? Nggak, dugaan saya kurikulumnya terkait dengan penggunaannya ya, apa itu AI, lalu fungsinya apa, lalu Ya. penggunaannya, operasionalnya ya, sampai bagaimana Sistem. melakukan pemrograman ya. Kan Berarti AI kan sistemnya ya, macam-macam. ya. Ya, AI kan tidak melulu terkait dengan yang kita inginkan seperti ChatGPT atau keinginan dari siswa atau kita secara pribadi ya. Tapi juga terkait dengan musik ya, kita bisa membuat lagu dalam 5 menit ya. Dan lagunya bukan lagu yang seperti yang kita dengar dikarang oleh orang lain ya. Lalu AI juga bisa kita mendengar di gereja tanpa pendeta atau lainnya ya, tapi dari AI langsung ya, atau bersifat robotik tapi AI ya. AI juga bisa mendesain daftar menu atau makanan yang kita inginkan tiap hari, dan juga termasuk medis ya, tidak perlu lagi dokter, tidak perlu lagi perawat ya. AI dengan bantuan robot bisa memberikan resep. Ya, di Cina, Tiongkok, apotik sudah dilayani oleh AI ya. Seperti itu. Sudah AI semua, teknologi semua. Iya. Bersifat bahaya ya. Parkir ya, mobil, taksi tanpa supir ya, semacam-macam ya, seperti itu. Iya. Karena ada banyak nanti juga kedepannya orang yang kehilangan pekerjaannya karena dikuasai oleh. Iya bisa jadi itu bang. Jadi orang bisa mengendalikan sesuatunya hanya dari rumah, diem aja ya bang ya. Iya. Karena terprogram ya, terprogram di dalamnya. Semua. Iya bang. Ya seperti itulah kira-kira ya. Iya. Ada kurikulum itu ya. Kita nggak ketinggalan. Seperti ya. Nggak seperti Singapura ya, seperti itu. Atau Australia yang sudah menggunakan ya. Amerika, China mungkin udah lebih banyak penggunaannya dibanding dulu Indonesia ya, masih. Iya. Oke. Satu lagi yang menggelitik tadi ada abang singgung kalau kita bicara cari stres. Kalau stres itu gimana ya? Kata abang tadi kan gitu ya, selewat benar apa enggak saya nyimaknya. Jadi ketika manusia bertanya gimana untuk menghilangkan stres, bagaimana untuk itu, terus nggak mungkin itu menyarankan pergilah ke gereja, pergilah berdoa, nggak menyarankan. Di sini Kang Ode punya satu nih, jadi AI itu bisa menjawab hal-hal duniawi, tapi untuk batin, untuk kejiwaan, untuk yang rohani, AI nggak bisa jawab ya bang, apalagi yang mistik-mistik misalkan yang nggak gaib bisa. Itu nggak bisa menjawab, betul bang ya? Mungkin bisa menjawab asal hasil dari data yang di general ya. Sebanding dengan yang data-data yang didapat fisik ya. Jadi hal yang metafisik itu akhirnya juga terbaca juga. Karena berupa pengalaman kehidupan ya, berupa dan perilaku fakta ya,
Ya, kan Oh, banyak kalau kita misalnya tanya ke AI, AI tolong dong ceritakan tentang yang bisa ngelihat setan, nah kan gitu. Itu kan hasil dari general yang oh, mengemukakan iya, iya, pengalamannya melihat sesuatu yang metafisis ya, seperti itu, iya. yang tak Oh, bisa dipahami atau di luar akal ya, tapi dia iya, iya. merasa seperti itu. Misterial-misterial itu akhirnya dia tuliskan, dia tampilkan, lalu tergeneral, dan akhirnya ketika ada orang yang meminta pengen Iya. rekomendasinya, AI mampu memberikan itu. Nah, Hmm, kalau mungkin sekarang konsepnya sudah rasionalis ya, iya, atau fisik iya, dan juga jasmani, ya iya. pasti yang lebih make sense lah, masuk akal Hmm, ya, yang gitu dianggap minim atau dari 10 mungkin satu yang ya, jadi kan orang mengambil yang lebih banyak lebih banyak. Iya, pilihannya. iya. Bintang 10, wah itu berarti kalau kita pengen download sesuatu di Play Store, oh ini bintangnya banyak, berarti peminatnya ya. Eh, Bang, Mungkin kalau gitu kata, Kang Ud. oh gitu ya. Bang, jadi gini, ini Kang Ode lebih nggak tahu pertanyaan Kang Ode benar apa melenceng gimana ya. Ini teknologi AI memudahkan manusia melakukan sesuatu tanpa ada mentor langsung. Gitu. Dimanjakan dengan teknologi yang bisa ditanya macam-macam dari hal seperti dari yang caranya buat paku payung sampai gimana caranya bikin Apollo yang bisa terbang bulan lewat teknologi AI. Nah, ini tuh ini produk bang ya, bukan produk ya bang, bisa dibilang produk, betul kan? Produk Ya, dan teknologi kan. Nah, apakah ini mengarahkan, maaf nih, mengarahkan iman kita untuk berpikir lebih logik gitu. Kalau AI lebih logik, lebih ke logika, lebih ke kenyataan gitu kan. Sedang kita kan sebagai orang Kristen kan hidup di dunia spiritual ya. Eh, apakah dengan apakah ada pertentangan dengan tabiah gitu gimana atau jadi maksudkan aduh susah ya ngomong. Kenapa nangkep ya ya saya maksudnya kira ya. dengan adanya teknologi, kemajuan digitalisasi, kemajuan zaman ya, yang digital ya, robotik ya, baik dan harus direspon positif oleh orang Kristen, atau Iya. Alkitab juga memberitahukan supaya dengan bijak, dengan berhikmat. Ya, kalau kita Oh, naik roket atau iya, pesawat ulang-alik iya, Apollo ke iya. bulan, ya bagus, membuktikan bahwa kita benar bumi itu tidak datar tapi bulat. Ah, iya, iya. Positif nggak? Positif sekali. Tapi kalau orang sampai sekarang mengatakan bumi itu datar atau tidak bulat, ini udah bertentangan dengan Alkitab. Sains saja membuktikan kok kalau bumi itu bulat. Itu bukan saya loh bang. Tapi ada juga kok orang Kristen yang menyebut gitu ya, bumi itu tidak bulat tapi datar. Pada Alkitab jelas-jelas menyebut bulat dan lainnya ya, bulat bumi ya, dan Yesaya disebutkan seperti itu. Nah, teknologi membawa kita untuk membuktikan bahwa isi Alkitab benar. Ah, iya, iya. Jadi membimbing ya Ya, dalam bukti sejarah, dalam bukti kemajuan teknologi ya, iya. seperti bagaimana dulu piramida susun Ah, rapi berupa piramida ya, yang iya. batunya aja 100 sampai Gede-gede. 200 ton ya, bahkan Iya 1000 bang. ton, tapi Iya. bisa tersusun sampai tingkat atas eh, yang Tinggi. tinggi lebih dari 200 meter. Kemajuan Ah, teknologi ya, apapun iya. caranya ya, bidang miring, tapi yang jelas dengan magis ya. Ah, iya, iya, iya.
mungkin bisa sistem katrol, mungkin bisa sistem bidang miring sehingga batu atau hingga ke atas. Lalu juga kemajuan lainnya ya, artinya Iya. kita melaporkan informasi apa adanya tentang teknologi dari era Mesir, Israel ya sampai Romawi dan kekini ya, bukan isapan jempol ya, dan lain sebagainya ya, tapi memang betul-betul itu fakta yang terjadi ya seperti itu. Ya. Berarti dengan adanya teknologi AI ini termasuk AI, ya termasuk AI juga ya, memberitahu, menjelaskan, karena ada orang mungkin malas membaca buku sejarah, tapi AI melaporkan ya, sejarah kekristenan ya, sejarah mulai dari awal sampai munculnya, atau sejarah Yesus lahir sampai Yesus mati, bangkit, naik ke surga ya. Kalau mungkin dia malas baca Alkitab, AI menjawab itu ya. Tapi kan AI kan gak hanya dari situ aja, AI juga bisa menghadirkan misalkan kalau kita yang tidak ada gambar ya, kita bisa dibantu oleh AI sehingga gambarnya cakep. Seperti ya, iklan dulu Bang, seperti ini Alpetra bikin logo nih. Iya, bagus tuh. Atau kita minta AI, coba pilihkan kira-kira seperti apa Allah pertama kali membuat alam semesta menurut Alkitab. Kita bilangnya menurut Alkitab. Nanti kan ada bunyi kan, memang kita minta image ya, video ya, bukan bentuk narasi atau deskripsi, tapi dalam bentuk video. Wah, itu digambar tuh ya. Lengkap, menolong sekali, terinspirasi ya. Seperti itu. Iya. Kalau nggak, buktikan aja ya. Nanti kita buktikan cerita di menurut AI ya. Bang, nanti dicoba Bang. Apa boleh dicoba nih, tapi tetap ya Bang ya. Kita boleh menggunakan AI, maksudnya menanyakan tentang Alkitab, cerita Alkitab kata Bang Heri tadi. Tapi jangan heran nanti kalau ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai Alkitab. Nah, sekali lagi itu hasil data yang dikumpulkan berupa file-file yang digenerasi, sehingga ada hal yang tidak sesuai dengan Alkitab ya. Misalnya waktu ubah ya, yang katanya ada sekitar saja atau tertentu saja wilayahnya terkena banjir, yang lainnya enggak. Itu memang ada yang menambahkan ya seperti itu. Jadi kita jangan terpengaruh dengan itu. Itulah buah Roh Kudus, mampu ya, menahan diri supaya tidak mengakui yang di Alkitab masuk dan dijadikan itu firman Allah, padahal bukan kan. Iya. Karena AI itu kan bablas juga kita ya. Laporannya, rekomendasinya bablas juga. Iya. Berarti kita tetap harus sebagai ini tetap harus punya batas, punya pagar. Jangan mandiri, begitu ya. Mengendalikan diri, self controlnya itu harus dipakai. Orang kalau udah di dalam Yesus, self controlnya udah dipakai ya. Percaya Alkitab, percaya juga tradisi. Jangan dia percaya Alkitab, dia percaya juga yang lain. Kayaknya kita udah dapat kode nih untuk closing. Sudah dapat kode dari closing. Kang Ode lah yang closing lah. Kang Ode lah kan, Kang Ode. Waduh, cepet banget perasaan nih obrolan, saya belum selesai ini pertanyaan. Simpulkan aja Kang Ode, ambil closing. Aduh, langsung di closing katanya sudah kode. Oke. Satu dari Kang Fa. Ini saya nggak baca. Oke, ini sebetulnya banyak pertanyaan yang mau dilemparkan nih, tapi sudah dapat kode. Ya udah, nanti kita next time kita bahas lagi ya Bang ya. Iya betul, pasti. Oke. Sahabat Alpetra, sebelum kita berpisah, sebelum kita tinggalkan, ada satu yang kita simpulkan, ada yang Kang Ode dapat dari pembahasan kita hari ini. Kita sekarang ini teknologi sudah berkembang marak, sedemikian canggihnya itu teknologi, kita bisa bergantung, bertanya apa, minta cerita, minta gambar, minta video. Betul. Apa yang kita inginkan AI jawab. Tapi sebagai
sebagai orang Kristen, kata Bang Heri tadi bilang, kita harus pagari diri kita dengan penguasaan diri. Penguasaan diri itu dapat dari mana sih? Penguasaan diri dapat buah roh. Buah roh itu dari mana sih? Buah roh itu setiap orang Kristen harus berbuah. Ya Bang ya? Betul sekali Kang Ode. Salah satu buahnya itu adalah penguasaan diri. Nah, oke. Mantap sekali dapat ilmu baru dari Bakri, dapat ilmu baru dari Alpetra. Oke. Sebelum kita mengakhirinya, kita dengar pesan motivasi dari Bang Heri sebelum kita berpisah. Heri, kasih pesan dong. Ya, Sahabat Alpetra dimanapun dan juga pendengar lainnya, ya, kita bersyukur kemajuan teknologi baik yang ada di Indonesia, dan kita berdoa supaya Indonesia juga jaya, ya, lewat kita. Doa khususnya Indonesia ada di dalam kasih Tuhan, dan kemajuannya pun memberikan manfaat besar untuk generasi selanjutnya. Yes. Penting adalah cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Oke. Maranatha. Maranatha, sampai jumpa sahabat Alpetra. Oke, dadah.